Ketika benteng itu rapuh, maka sihir itu bisa masuk. Jadi persoalannya adalah kita sekarang bentengnya kuat atau rapuh, gitu aja. Yang keempat, ini keburukan jiwa. Keburukan jiwa. Keburukan jiwa di sini yang tertulis khususnya hasad. Orang hasad itu apa berarti? Dengki. Orang hasad itu bisa melakukan apa saja. Gimana? Orang nggak seneng itu bisa melakukan apa saja. Nekat bahasanya. Orang kalau udah hasad itu nekat. Orang hasad nggak punya iman, datang ke dukun, udah itu combo, itu udah sesatnya, udah combo, itu berbahaya. Maka di sini disebutkan dalam surat Al-Falaq itu kita berlindung dari sifat hasad, karena sifat hasad ini mengerikan. Orang kalau udah benci banget itu bisa melewati batas, bahkan bisa sampai mendadak hilang kewarasannya gara-gara apa? Hasad. Bapak-bapak, ibu-ibu paham hasad gak? Nggak tahu hasad gak? Hasad itu nggak suka melihat kebahagiaan orang dan pengen orang itu sengsara. Itu hasad. Melihat orang lain bahagia, nggak seneng sama kebahagiaannya, itu namanya apa? Hasad. Nah, ini bahaya. Hasad ini bahaya. Ini penjabarannya sebenarnya banyak banget ini hasad ini. Ini dari kitabnya Ibnu Taimiyah, Majmu'ul Fatawa. Al-hasad maradun min amradin nafsi. Hasad itu sakit daripada sakit apa? Nafas, sakit jiwa. Hasad itu sakit jiwa. Wa huwa maradun ghalibun fala yakhlusu minhu illa qalil. Dan penyakit hasad itu sedikit orang yang bisa lolos dari itu. Artinya semua orang itu bisa berpotensi hasad. Semua orang itu bisa berpotensi hasad. Ini perlu digarisbawahi ya. Semua orang bisa berpotensi hasad. Walihada yuqal ma khala jasadun min hasad. Lakinnal laim yubdihi. Orang yang buruk, orang yang hina, itu dia akan menampakkan kehasadannya itu tadi, kehasadannya. Wal karim yukhfihi. Orang yang mulia dia akan menutupi hasadnya. Ini pelan-pelan guys. Hasad itu bisa menjangkit ke semua orang. Semua orang. Hasad itu bisa masuk ke jiwa seluruh manusia meskipun orang beriman. Tapi al-laim itu orang yang hina, yubdihi, dia memunculkan hasadnya tadi. Wal karim, orang yang mulia, yukhfihi, orang yang mulia itu menyembunyikannya. Jadi hasad bisa menjangkit siapapun, tapi orang yang hina bisa memunculkannya, orang yang mulia bisa menyembunyikannya. Al-laim yubdihi, wal karim yukhfihi. Ngerti nggih? Wa qad qila li Hasan Basri, kemudian Hasan Basri itu pernah ditanya, ayah sudul mukmin, orang mukmin itu emang bisa hasad? Orang mukmin bisa hasad atau betul? Bisa, jawabannya bisa. Bahkan Imam Hasan Basri itu mengatakan gimana? Loh, kamu lupa sama saudara-saudaranya Nabi Yusuf? Saudara Nabi Yusuf itu beriman. Gimana betul? Beriman, tapi dia hasad, mereka hasad sama Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf itu paling dicintai sama ayahnya, dan Nabi Yusuf paling tampan, paling ganteng, paling baik, paling nurut, kemudian dia paling dicintai sama ayahnya daripada saudara-saudara yang lain. Kemudian saudara-saudara yang lain itu hasad, iri, dengki kepada Nabi Yusuf. Betul nggih? Berarti orang beriman itu bisa hasad atau betul? Bisa. La abalaka walakin amahun fi sodrik. Sesungguhnya hasad itu kalau nggak diapa-apain ya udah, dia anteng aja itu. Anteng di mana? Di hati, di jiwa. Fa innahu la yadurruka. Sesungguhnya hasad itu tidak akan membahayakanmu. Malam ta'bihi yadan walisanan.
sampai dia itu dikeluarkan lewat tangan atau lewat ucapan. Jadi hasad itu aslinya tenang di dalam jiwa. Sampai mana kita keluarkan lewat tangan atau lisan. Nah, ketika sudah dikeluarkan lewat tangan atau lisan, berarti hasad itu sudah bisa menjadi dosa. Seperti halnya tadi cerita saudara-saudara Nabi Yusuf, mereka hasad, mereka orang beriman tapi mereka hasad. Kemudian mereka menggunakan tangan-tangannya mereka itu untuk menceburkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Berarti hasad itu aslinya anteng, tapi tangannya yang beraksi akhirnya jadi dosa tadi. Jadi dosa orang yang melakukan hasad tadi. Maten nggih? Faman wajada fi nafsihi hasadan, maka barang siapa yang menemukan hasad dalam dirinya li ghairihi, atas kenikmatan orang lain, fa alaihi ayastamila ma'ahu at-taqwa was-sabra. Dia itu harus dikuatkan dengan ketakwaan dan juga dengan kesabaran. Semua orang itu berpotensi hasad. Kalau kita sudah merasa punya hasad, maka cepat-cepat kembali ke Allah, cepat-cepat bertakwa, cepat-cepat istighfar, kemudian sabar. Orang kita masih susah-susah ngelihat orang kok nggak ngapa-ngapain punya mobil, nggak ngapa-ngapain punya rumah mewah, jangan hasad. Kalau misalnya sudah muncul rasa, ih kok dia begini ya, ih kok dia begini ya, langsung kembali ke Allah, langsung bertakwa, langsung istighfar, kemudian langsung bersabar, ya insya Allah nanti aku akan seperti itu juga. Ngerti nggih? Jadi setiap orang itu punya potensi hasad, tapi jangan sampai hasad ini dilampiaskan dengan tangan atau lisan ya. Hasad itu ada yang diperbolehkan, namanya ghibthah, bukan gibah tapi ghibthah, yaitu hasad kepada amal yang baik. Hasad kepada amal yang baik. Hasad kepada amal yang baik itu contohnya sebagaimana hadis Nabi, la hasada illa fi isnatain, kecuali dua ini. Kita nggak boleh hasad kecuali dua ini. Rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haq. Laki-laki yang diberikan Allah itu rezeki, kemudian dia menginfakkan rezekinya untuk kebenaran. Nah, kita ghibthah ke orang ini tuh boleh. Kita iri ke orang ini tuh boleh. Iri dalam hal apa? Kok dia bisa berbuat baik sih? Semoga aku nanti bisa berbuat baik juga. Nah, itu boleh. Tapi jangan ada harapan untuk mengharapkan dia jatuh, jangan. Jangan sampai mengharapkan orang yang punya nikmat tadi jatuh. Nah, kalau mengharapkan orang yang punya nikmat itu jatuh, berarti dia udah masuk ke hasad, bukan ghibthah. Kalau ghibthah itu nggak punya intensi untuk menjatuhkan orang itu. Bisa dipahami nggak? Ada orang baik, kita iri sama kebaikannya, itu boleh selama kita tidak menginginkan untuk orang ini tuh jatuh. Nah, itu boleh. Tapi kalau kita menginginkan orang ini jatuh, orang ini jadi melarat, nah berarti itu namanya hasad. Itu yang nggak boleh. Bisa dipahami nggak? Itu bedanya hasad sama ghibthah. Nanti kalau kurang jelas ditanyakan betul menapa. Terus warajulun atahullahul hikmah, kemudian laki-laki yang diberikan hikmah, fahuwa yaqdi biha. Kemudian dia itu menggunakan hikmahnya tadi dengan kebaikan, wa yu'allimuha, kemudian dia mengajarkan kebaikan-kebaikan. Nah, kita boleh iri kepada orang ini. Misalnya Mas Ari ini pinter, Mas Ari kuliah jurusan apa? Perbankan. Nah, terus kemudian, wah ini kok Mas Ari pinter banget ya ilmu perbankan ini. Iri kepada Mas Ari ini boleh. Iri kepada Mas Ari itu boleh yang tadi. Tapi jangan sampai iri dalam hal aku harus lebih hebat dari Mas Ari. Mas Ari harus lebih di bawahku, harus tak jatuhin. Itu namanya hasad. Tapi kalau cuman iri karena dia itu baik, terus kita ingin jadi baik seperti itu, kita iri karena Mas Ari punya ilmu, kita iri dengan ilmunya, itu boleh. Bisa dipahami di sini? Jadi perbedaannya cuman tadi kita mengharapkan orang ini jatuh atau tidak. Kalau kita mengharapkan orang ini jatuh berarti itu udah hasad. Tapi kalau cuman kita menginginkan kebaikan yang sama seperti dia, itu namanya ghibthah. Ghibthah itu masih boleh. Nanti
Yang jelas kita ingin semuanya itu baik dan jangan sampai menginginkan keburukan atas orang lain. Itu haram itu. Itu masuk kategori keburukan yang keempat tadi guys. Awalu dzanbin usiyallahu bihi thalathah. Jadi ada dosa yang pertama kali diketahui sama manusia. Ada 3 dosa pertama, dosa maksiat ya. Ada 3 kemaksiatan pertama yang disebutkan dalam sejarah peradaban manusia. Yang pertama, al-hirsu. Al-hirsu itu artinya apa? Tamak. Al-hirsu itu apa? Tamak. Yang kedua, al-kibru. Al-kibru itu apa? Takabur. Takabur itu sombong. Yang ketiga, al-hasad. Al-hasad itu apa? Dengki. Jadi ada 3 dosa pertama. Ada 3 dosa pertama. Yang pertama tamak, yang kedua takabur sombong, yang ketiga apa? Hasad dengki. Yang pertama, dosa yang pertama, al-hirsu min Adam. Tamak tadi itu sudah dilakukan sama Adam. Ini yang pertama guys. Yang pertama kali melakukan ketamaan sinten? Nabi Adam. Ini bukan saya yang nyebut. Tapi ini Syekh Ibnu Taimiyah yang nyebut. Ini kitab Majmu' Fatawa. Nabi Adam tamak, terus kemudian mengambil buah khuldi, nggih mboten? Ngikutin siapa? Istrinya perempuan apa laki-laki? Istrinya Nabi Adam perempuan kan? Nah, Nabi Adam dihasut sama siapa ketika itu? Istrinya kan? Dihasut sama perempuan berarti kan? Balik lagi bahas perempuan tadi kan? Nabi Adam dihasut sama Sayyidah Hawa untuk ngambil buah, namanya buah apa? Nah, buah khuldi itu sebetulnya sebutan dari riwayat-riwayat Israiliyat. Kalau di Quran tidak disebutkan nama buahnya. Yang jelas itu buah gitu. Nah, Sayyidah Hawa membujuk Nabi Adam untuk mengambil buah khuldi. Akhirnya buah khuldi itu dimakan. Nah, itu sifat tamak. Karena sudah diberi nikmat yang banyak tapi masih pengen buah yang dilarang. Berarti itu apa? Tamak. Nabi Adam sudah diberikan surga yang melimpah dengan kenikmatannya, tapi Nabi Adam masih mencari kenikmatan lain. Padahal kenikmatan yang lain itu sudah diharamkan sama Allah. Nabi Adam melanggar itu karena dihasut sama perempuan, istrinya. Kemudian mengambil buahnya dimakan. Nggih mboten? Nah, itu tamak. Kemudian yang kedua, setelah al-hirsu, al-kibru. Al-kibru tadi apa? Takabur. Siapa yang pertama kali takabur? Iblis. Ketika iblis disuruh sujud sama Nabi Adam, suruh menghormati Nabi Adam, tapi iblis menolak. Iblis merasa takabur tadi. Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah, dan saya merasa lebih tinggi daripada Adam. Itu iblis. Kemudian yang ketiga, al-hasad. Siapa yang pertama kali hasad di dalam sejarah peradaban manusia ini? Orang yang pertama kali hasad itu adalah Qabil. Qabil itu anaknya sinten? Nabi Adam. Orang yang pertama kali hasad itu Qabil. Haitsu qatala Habil. Ketika Qabil itu membunuh siapa? Habil. Mau diceritakan ini mboten? Ceritanya mboten? Padahal mau ceritain mboten? Hah? Sekilas ya. Jadi dalam surat Maidah, guys, dalam surat Al-Maidah itu diceritakan bahwasanya Nabi Adam memerintahkan 2 putranya untuk berkurban. Nah, kemudian Qabil sama Habil ini saingan kurban bagus-bagusan. Nah, ternyata kurban yang diterima itu adalah kurbannya Habil. Kurbannya Qabil tidak diterima. Kenapa? Karena Qabil mempersembahkan hewan kurban yang buruk. Nah, ini cerita yang dari surat Maidah dulu ya. Dari surat Al-Maidah itu menceritakan bahwasanya Nabi Adam memerintahkan 2 putranya untuk berkurban. Nah, Qabil sama Habil ini mencari hewan kurban. Habil dapat hewan yang paling bagus, kemudian dikurbankan. Qabil itu mengorbankan yang terburuk. Akhirnya yang diterima yang punya Habil. Sebatas itu ceritanya sebetulnya yang di surat Al-Maidah.
Tapi ada riwayat yang sebetulnya lebih panjang. Ini riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat itu berarti riwayat yang beredar di kalangan Bani Israel. Bani Israel kan dulu bener ya, bukan kayak sekarang, bukan. Bani Israel itu dulu bener. Ada riwayat yang begini. Nabi Adam itu melahirkan kalau tidak salah 40 anak kembar. 40 anak kembar. Setiap kok Nabi Adam sih? Nabi Adam kan laki-laki. Sayyidah Hawa, istrinya Nabi Adam, melahirkan 40 anak kembar. Berarti 80 anaknya. Berarti 80. 40 kali lahiran kembar semua. Pada zaman itu syariat mengatakan bahwasanya boleh menikahi saudara, ya, karena hidupnya cuma itu. Hidupnya cuma keluarganya Nabi Adam, maka boleh menikahi saudaranya. Dengan syarat tidak boleh menikahi saudara yang lahir bersama alias yang kembar. Bisa dipahami? Nah, Qabil lahir bersama orang namanya Iklima. Beberapa riwayat mengatakan Iklima, ada yang Aklima atau Iklima. Nah, Qabil punya saudara kembar Aklima tadi, Iklima. Dia itu cantik banget. Terus Habil saudaranya berarti itu lahir bersama kembarannya namanya Labuda. Nah, Labuda ini tidak secantik siapa? Iklima. Nah, sehingga si Qabil tadi pengen menikahi saudara kembarnya tadi. Si Qabil pengen menikahi Iklima. Padahal enggak boleh karena kembar bareng. Jadi akhirnya Nabi Adam menjodohkan Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iklima. Bisa dipahami nggak? Silang. Tapi si Qabil ini nggak mau. Si Qabil pengennya sama saudara kembarnya yang lahir bareng karena dia lebih cantik. Akhirnya Nabi Adam meminta untuk, ya sudah, kalian silahkan ini memberikan kurban terbaik. Nanti yang kurbannya diterima sama Allah, tak nikahkan sama Iklima, karena Iklima ini yang jadi primadonanya. Akhirnya mereka berdua ini berbencar. Karena si Qabil ini adalah petani, terus dia memberikan kurban dari padi-padian, dari pertanian itu, tapi kualitasnya tuh buruk. Nah, si Habil dia ini pengembala, yang kambing itu pengembala namanya, pengembala yang handal. Terus dia mencari hewan ternak terbaik. Nah, akhirnya dibawa kurban itu di atas gunung. Tanda diterima sama Allah ketika itu adalah api putih. Api putih yang muncul dari kurbannya tadi. Kalau kurbannya Qabil yang diterima, berarti api putihnya muncul dari yang tadi, punyanya Qabil, pertanian tadi. Tapi kalau yang kurbannya Habil yang diterima, berarti hewannya yang muncul api putih. Itu cerita dari Israiliyat seperti itu. Nah, kemudian yang diterima malah punyanya siapa? Habil, karena Habil memberikan yang terbaik. Nah, dari situlah si Qabil ini hasad, dengki, iri, akhirnya dia berani melewati batas. Akhirnya dia membunuh siapa? Habil. Akhirnya si Qabil membunuh Habil. Itulah cerita pembunuhan pertama dalam sejarah dan cerita hasad pertama dalam sejarah peradaban manusia. Ngerti nggih? Nah, cerita yang tadi saya ceritakan panjang lebar itu ada riwayatnya, Pak. Tapi itu riwayat Israiliyat. Kalau yang di surat Al-Maidah itu cuman sebatas cerita pembunuhannya aja, cuman sebatas cerita kurbannya aja, nggak sampai ada percintaannya, itu nggak ada. Yang percintaan itu di riwayat Israiliyat. Ngerti ya? Itu singkatnya seperti itu. Ya, ini saya rangkumkan ya Pak Bu ya. Ini Al-Falaq itu kita berlindung pada sifat Allah yang satu, Rabbul Falaq tadi, berlindung atas 4 sifat. Kalau Anas kemarin meminta perlindungan pada 3 sifat Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya betul, 3 sifat. Dari 1 sifat keburukan. Nah, tapi ada yang unik Pak Bu, kalau kita sendirkan antara Al-Falaq sama Anas ini. Anas ini problemnya was-was itu dalam diri sendiri, internal.
Tapi al-falak, 4 keburukan ini dari eksternal, dari luar kita. Satu keburukan dalam diri minta perlindungan pada Allah dengan 3 sifat. 4 keburukan dari luar minta kepada Allah dengan 1 sifat. Jadi sebetulnya lebih mengerikan masalah dari internal atau eksternal? Kalau kita lihat dari sini tadi, internal. Karena masalah internal aja kita minta perlindungan 3 sifat, pakai 3 sifat. Padahal cuma 1. Nah yang ini 4 keburukan kita mintanya dengan 1 sifat. 4 eksternal tadi. Berarti secara yang tersirat itu kan seakan-akan menggambarkan bahwasanya kita berlindung atas hal di dalam diri itu lebih besar daripada orang luar. Yang berpotensi untuk menghancurkan kita itu ya kita sendiri, bukan orang lain. Iya betul. Orang misalnya nih, saya mau menghancurkan diri saya. Itu kan kalau misalnya dari orang lain kan harus dicaci dulu, harus jelek-jeleki, harus dihasati, harus diapain, hancurkan saya. Tapi kalau misalnya saya sendiri pengen menghancurkan diri saya sendiri, itu mudah. Tinggal saya lepas pakaian, jalan-jalan keliling desa, saya sudah menghancurkan diri saya sendiri. Nah gitu contohnya. Diri kita sendiri itu lebih berpotensi untuk menghancurkan kita sendiri dibanding orang lain. Untuk menjadi orang yang dibenci satu kampung, cukup lepas pakaian keliling kampung, udah langsung langsung dicaci banyak orang. Jadi kan diri sendiri ya lebih potensi.